Tapi kalau upacara bareng, ya tek-tek. Lalu saya tanya, pertama saya ketemu Pak Bonnya dulu. Setelah itu dia perkenalkan dengan kepala sekolahnya, kepala sekolah SMA-nya. Saya tanya, kok bisa begitu? Cuma jawabannya yang buat saya sedih. Loh, apa ada sekolahnya nggak begitu? Oh, ini kurang tahu nih hijau. Ada hijau mungkin berat. Nah itu repotnya ketika bertanya pada orang yang merasa ini semua begini. Mereka baris. Dan kira-kira mungkin nggak? Misalnya mimpin upacara itu kepala sekolah SMA. Lalu mungkin nggak kalau kepala sekolah SMA mengucapkan good morning. Nah, harus gimana? Tadi kan cuma contoh dok loh, memang bahas untuk bahwa untuk menekan iman itu keyakinan, sikap itu menggunakan kalimat perintah. Ihfadzillah. Nah, kalau contoh tadi itu adalah misalnya the rule number 1, respect each other, no cheating. Hormati satu sama lain, jangan melecehkan, jangan saling mengejek. Please quiet, no cut in line, antrilah, jangan memotong barisan. Apakah anak TK kemudian stres? Tidak. Ketika mereka ini memang memiliki hubungan yang dekat dengan guru-gurunya maupun dengan teman-temannya. Tapi kembali lagi itu tadi hanyalah ilustrasi. Barangkali masih ada yang ragu, lo kan secara psikologis gak boleh. Kalau niki sinau psikologi benar-benar gini. Yang ada adalah pelatihan-pelatihan populer di Indonesia yang mengatakan otak tidak mengenal kata tidak, otak tidak mengenal kata jangan. Padahal kalau betul teori itu, maka orang kan nggak bisa memahami kata dia. Membaca kata tidak, iya betul. Nah, wis, kita terus menang. Nah, di sini ihfadzillah yahfadzka, ihfadzillah tajidu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam. Semuanya kalimat perintah. Setelah itu ada penjelasan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Kalau tidak, maka anak hanya memiliki pengetahuan tentang iman tapi tidak mengimani. Anak hanya memiliki pengetahuan tentang adab tapi tidak memiliki adab. Dan ini harus dilatihkan. Nah, ini hal-hal yang perlu betul-betul diperhatikan. Kemudian setelah itu, hal yang penting untuk kita bangun, kita tumbuh kepada diri anak adalah apa yang para ulama menyebutnya sebagai ghursul hub, menanamkan kecintaan. Kemarin saya mengisi di sebuah TK. Ini. Nah, saya tentu saja nggak pakai begitu ya. Ya kadang-kadang memang itu untuk praktek. Bisa nggak sih anak-anak? Pernah bisa. Coba anak-anak itu senang nonton film kadang-kadang. Apakah di film seperti itu salahnya? Tidak. Teruskan lagi. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah menanamkan kecintaan. Seorang guru tanya, gimana dengan program sekolah yang setiap hari mewajibkan anak-anak PAUD sholat duha? Jawaban saya sederhana, sholat wajib itu mulai disuruhkan kepada anak untuk mulai belajar umur berapa? 7 tahun. Lu sing wajib urung wajib kok sing sunat diwajibke. Ya enggak? Setiap yang menyalahi itu bermasalah. Lu apa nggak boleh kita membiasakan? Nek membiasakan boleh. Tapi membiasakan itu dalam hal ini anaknya atau gurunya? Guru dan anaknya. Nah, kalau anaknya, kalau kita yakin wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik itu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar sih. Gurunya sholat duha, anaknya ditunjukkan, yuk ini bu guru mau sholat duha. Itu kalau di TK. Anak ikut boleh, nggak ikut
Wong sholat fardu wae itu fardu kok, urip wajib kalau anak-anak. Kalau umur anak-anak umur segitu, lah kok sholat sunat diwajibkan. Ini ngawang-ngawai agama. Ngawang-ngawai agama. Itulah yang disebut sebagai ikrah. Apa yang terjadi kalau ada ikrah? Walaupun ikrahnya dalam bentuk kayaknya yang sholat duha duduknya di ruangan ini, yang enggak sholat duha di ruangan sebelah, itu namanya ikrah. Ikrah itu akan melahirkan karohah, kebencian. Bentuk paling ringan dari karohah adalah wegah. Sehingga kalau nyuruh itu orang tua harus keluar semua ototnya dia. Bukan karena mau ngisi, bukan karena mau berbicara di banyak orang. Orang tua harus nyuruh berkali-kali baru mulai tergerak. Nah, kalau untuk tergerak saja menunggu disuruh berkali-kali, kira-kira kalau kita sudah gak bergerak lagi, anak tergerak gak? Nah, itu musibah. Karena itulah kita perlu sabar. Perlu sabar. Perhatikan marhalahnya, tahapan-tahapannya. Jadi usia 3 tahun komitmen kepada agama, komitmen untuk menjaga hak Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti silakan cek hadis-hadis berkenaan dengan ini. Ada sebuah buku bagus, saya lupa judul lengkapnya. Nanti saya fotokan, saya kemis depan, insya Allah saya tunjukkan ke putranya Pak Samsul di di Jogja. Nah, insya Allah saya setiap Kamis ketemu. Nah, itu masya Allah ada banyak hadis itu yang penting sekali untuk kita cermati. Kecintaan. Sami mboten tiang karep kali tiang saged. Orang yang memiliki kemauan tekad dengan orang yang memiliki kemampuan sama enggak? Beda. Wong iso mesti karep. Betapa banyak anak-anak itu yang ketika kecil itu masya Allah mengharukan. Kita iso macem-macem. Terus kayak suarga sudah banget. Begitu masuk balik atau bahkan belum balik, yo apa Quran ya sialna ya. Tapi sudah dosa. Pakai anting-anting pada laki-laki. Anting-antingnya bukan di sini. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Pengetahuan agama itu ketika disampaikan tergesa-gesa tidak menjadikan mereka berkomitmen terhadapnya. Jadi dalam hal ini boleh nggak dibiasakan? Boleh, tapi dibiasakan itu